warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian korelasi. Korelasi merupakan ukuran statistik yang digunakan untuk menunjukkan seberapa kuat dan ke arah mana dua variabel saling berhubungan. Hubungan ini dapat bersifat positif, negatif, atau tidak memiliki hubungan sama sekali. Jika nilai suatu variabel meningkat bersamaan dengan peningkatan variabel lainnya, hubungan tersebut disebut korelasi positif. Sebaliknya, jika peningkatan pada satu variabel diikuti oleh penurunan variabel lain, hubungan tersebut disebut dengan korelasi negatif. Kekuatan hubungan antar variabel ditunjukkan oleh koefisien korelasi R kecil yang memiliki nilai antara -1 sampai dengan +1. Nilai +1 menunjukkan hubungan positif sempurna, sedangkan -1 menunjukkan hubungan negatif sempurna, dan 0 menunjukkan tidak adanya hubungan linier antara dua variabel. Nilai ini membantu peneliti memahami pola keterkaitan antara dua fenomena yang diukur secara kuantitatif. Korelasi hanya menunjukkan adanya hubungan, bukan sebab akibat. Dua variabel dapat berkorelasi tinggi karena dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diamati. Oleh karena itu, hasil korelasi harus dianalisis dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kesimpulan kausalitas yang keliru. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kolerasi. Beberapa jenis kolerasi digunakan tergantung pada sifat data dan pola hubungan antar variabel. Antara lain, kolerasi person atau person products moment correlation digunakan untuk mengukur hubungan linier antara dua variabel berskala interval atau rasio yang berdistribusi normal. Yang B, kolerasi Spearman atau Spearman ring correlation digunakan untuk data ordinal atau ketika data tidak memenuhi asumsi normalitas. Kolerasi ini mengukur hubungan berdasarkan peringkat nilai variabel. Yang C, kolerasi Kendall-Stokes cocok untuk data yang berisi banyak nilai sama atau TIS atau sampel berukuran kecil. Kolerasi ini mengukur tingkat kesepakatan antara dua set peringkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian regresi. Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen kali 1 kali 2 xn dengan variabel dependen y. Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah masing-masing variabel dependen hubungan positif atau negatif, dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuraini. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis regresi. Analisis regresi memiliki berbagai bentuk tergantung pada jumlah variabel dan sifat data yang digunakan. Di antaranya, yang pertama, regresi linear sederhana atau simple linear regression digunakan untuk mengetahui hubungan antara satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Yang kedua, regresi linear berganda atau multiple linear regression digunakan untuk menganalisis pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Yang ketiga, regresi nonlinear digunakan ketika hubungan antar variabel tidak membentuk garis lurus, tetapi kurva. Yang keempat, regresi logistik digunakan ketika variabel terikat bersifat kategori hal, misalnya ya atau tidak, lulus atau tidak lulus. Dan yang terakhir, regresi time series atau deret waktu digunakan untuk data yang dikumpulkan berdasarkan urutan waktu tertentu, seperti data inflasi bulanan atau pendapatan tahunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah korelasi menggunakan SPSS. Baik, di sini kita akan buka Excel dulu terlebih dahulu. Lalu kita sediakan data yang sudah ada. Baik, data yang saya punya ini adalah data korelasi person. Di dalam data ini terdapat dua variabel. Yang pertama itu motivasi atau variabel X dan kinerja atau variabel Y. Di dalam tabel ini juga terdapat 53 jumlah populasi. Setelah itu kita copy, kita blok semua data yang ada sampai 53 data tadi. Oke. Lalu kita Ctrl C, kita copy. Lalu setelah itu kita pindah ke aplikasi SPSS.
Baik, setelah kita masuk ke dalam aplikasi SPSS, terlebih dahulu kita pindah ke variabel view. Kita setelah ada name, type, dan lainnya ini, di name ini kita tulis dua variabel tadi, variabel X dan variabel Y. Oke, pertama variabel X, dan yang kedua itu variabel Y. Lalu di desimalnya itu kita ubah jadi 0. Ya, jadi 0. Dan di labelnya ini kita letakkan nama dari variabel tadi, dari dua variabel tadi. Tadi saya meletakkan dia di situ, itu motivasi dan kinerja. Oke. Setelah datanya selesai, di variabel view-nya selesai, lanjut kita ke data view. Di data view sudah ada dua variabelnya tadi, variabel X dan variabel Y. Lalu kita copy yang sudah kita salin yang sudah kita copy di Excel tadi. Ctrl V. Oke, setelah datanya muncul sebanyak 53, kita lanjut klik analis. Lalu kita klik analis, lalu kita klik yang correlates, lalu klik bivariate. Oke. Baik, setelah itu di sini akan muncul dua variabel yang tadi. Yang pertama itu variabel X dan Y. Di sini kita akan pindahkan variabel X dan Y ini di kolom variabel. Pertama kita akan blok dulu dua-duanya, lalu kita pindahkan ke sini. Setelah itu kalian harus perhatikan yang di bawah ini juga. Di sini ada person, candlestick, dan spearman. Di sini kalian pilih sesuai data yang kalian ambil. Karena saya datanya korelasi person di sini, jadi saya klik di person. Dan di sini juga ada test of significance. Di test of significance ini ada dua, two tellet dan one tellet. Di sini saya memilih two tellet. Dan jangan lupa di sini juga di checklist ya. Setelah itu kita klik OK. Setelah itu muncullah hasil dari data correlation yang tadi. Ini data correlation person. Dari data tersebut dapat kita simpulkan bahwa tidak ada korelasi di dalam data ini. Karena apa? Karena nilai persen korelasinya dari 0,00 sampai dengan 0,20 itu tidak ada korelasinya. Jadi ini kinerjanya itu 0,219. Jadi tidak ada kinerja korelasinya. Tidak ada korelasinya. Oke, selanjutnya baiklah, mari kita ke pembahasan selanjutnya. Baik, data selanjutnya adalah tentang regresi, langkah-langkah regresi menggunakan aplikasi SPSS. Di sini saya sudah ada datanya. Di sini saya ada 3 data. Yang pertama itu motivasi, minat, dan prestasi. Ada 2 variabel ya, variabel X dan Y juga. Cuman di regresi ini saya terapkan di sini ada X1 dan X2-nya. Di dalam tabel ini terdapat 12 jumlah populasinya. Di sini ada 12 populasinya. Data yang saya ambil ini adalah data regresi berganda. Baik, selanjutnya kita blok data yang ada semuanya sampai 12 ini. Lalu kita copy. Setelah itu kita masuk ke aplikasi SPSS sama seperti tadi. Baik, setelah masuk ke dalam aplikasi SPSS, kita macam tadi juga kita
pindahkan ke variabel view dulu. Karena tadi di sini di name-nya ini kita buat ada variabel x1, variabel x2 dan y. Oke. Setelah itu di desimalnya kita ubah jadi 0 juga. Oke. Di labelnya ini kita sesuaikan dengan nama variabel yang kita terakan tadi. Berarti ada nama motivasi, minat dan prestasi. Oke. Setelah di view variabel view-nya selesai, kita lanjut kita klik ke data view. Ini sudah ada datanya, variabelnya x1, x2 dan y. Lalu kita copy yang sudah kita copy tadi di Excel, data yang sudah kita copy tadi di Excel. Kita copy, kita paste. Setelah datanya muncul seperti ini, kita lanjut klik analysis, lalu klik regression. Setelah klik regression, klik linear. Oke, setelah itu akan muncul seperti ini. Kita klik yang ini prestasi ini, klik ke dependent. Setelah itu yang motivasi dan minat kita blok dua-duanya. Setelah itu kita pindahkan ke independent. Setelah selesai, kita klik OK. Setelah itu muncullah hasil yang ingin kita ketahui dari data regression berganda tadi. Di sini ada tiga ya. Yang pertama itu coefficients, yang kedua ada ANOVA, dan yang ketiga ada modal Sumari. Sekian dari penjelasan saya tadi. Jika ada salah dan silap kata, saya mohon maaf, karena yang benar itu datangnya dari Allah dan yang salah itu datangnya dari diri saya sendiri. Saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.